bilangnya haleluya. Waktu saya bilang haleluya, Bapak Ibu sekalian semua bilangnya puji Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengatakan Tuhan pada Tuhan, Tuhan kami ini seperti rusa yang merindukan air. Kita meneriakkan panggil Dia namanya Yesus.
Iya mo ciptaan baru pempopian baru. yang lama sudah berlalu, Nah saya mo mahimo. sesungguhnya yang baru sudah datang. Kompro na baru berkatakan. Ya. Saya ulang lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau orang sudah percaya Yesus, Ano tahu percaya gue? dia adalah ciptaan yang baru. Iya mulai dipercaya benar. Apakah kita semua sudah percaya Yesus? Apa kita perlu percaya Yesus? Angkat tangan yang sudah percaya Yesus. Wah, puji Tuhan. Berarti semua yang hadir pada malam hari ini adalah ciptaan yang baru. Oke. Siapa yang takut sama orang mati? Bisa balik ke kamar mati. Angkat tangan. Pembetak kemarin. Ada yang takut sama orang mati? Lagi atau lagi kata orang mati kan? Berani berarti. Siapa yang berani kalau ada orang yang mati? Bisa betul dia lagi kata orang mati. Takut enggak, berani enggak. Berani tidak. Ada yang berani tinggal di rumah sama orang mati? Dengan ulinan dia gitu, ulinan tahu orang mati kan? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Dengar cerita saya. Efek sana. Saya dari Toraja. Iya mulai itu raja. Siapa yang tahu Toraja? Siapa kita itu raja? Ada di mana Toraja itu? Di mana itu raja itu? Toraja itu ada di Amerika. Di Amerika. Toraja itu ada di Sulawesi. Oh, dekat. Ya. Jadi kalau di Toraja itu Itu raja dulu dia. kalau orang mati Ada tahu mati. disimpan di rumah. Gue diso. Bisa 1 tahun, Nama sampai. bisa 2 tahun, Iya umpai. bisa 3 tahun, Iya tumpai. bisa 10 tahun, Iya sampai 1 umpai. bisa 40 tahun. Iya sampai 40 umpai. Yang malam, setiap malam Setiap orang abden dari kita. kami tidur dengan orang mati, Iya kan mesti kita tahu mati. tapi kami tidak takut. Tapi yang dulu dinaikkan. Kami tidak tinggalkan rumah Iya di rumah susu. karena ada Tuhan Yesus di sana. Amin. Jadi kalau kita sudah ciptaan baru, Berarti kita di pembiayaan baru. Tuhan Yesus yang menjaga kita. Oh Yesus membantu kita. Jadi jangan takut sama orang mati. Nenek kita mati. Kalau kita sudah mati, Ada kita mati. roh kita sudah kembali kepada Tuhan. Dosa kita boleh lagi hidup. Yang tinggal itu adalah tanah. Dia tahu saya boleh betul hutan. Siapa yang pernah lihat kuburan? Ada yang pernah lihat kuburan? Siapa yang pernah kita rayu? Ada? Iya. Semuanya. Bukan. Coba besok pergi gali kuburan, lihat masih ada nggak itu orang itu di bawah. Paling tinggal tulang kalau masih ada tulangnya. Semua sudah kembali jadi tanah. Bukan boleh penonton lagi lagi boleh mana sampai boleh bukan menjadi tanah. Kamu. Jadi roh yang ada di dalam kita, Itu ya roh dijahit. ketika kita mati dia kembali kepada Tuhan Kita mati lagi pagi jadi kue. dan dia akan bersama dengan Tuhan Iya dulu dengan pasangan yang terkue. kalau dia percaya kepada Ada Yesus. yang percaya kepada Yesus. Dikatakan tadi, Itu siapa ya? siapa yang ada di dalam Kristus, Siapa yang Kristus? ia adalah ciptaan yang baru. Yang pembiayaan baru. Yang lama sudah berlalu, Masalah kita masalah. sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baru untuk mengatakan. Mungkin kita dulu Mungkin kita kau yang ada di kampung Benteng ini dari kampung Bentes ini sebelum percaya Yesus, sudah berterima kasih kepada Yesus.
kita percaya kepada roh-roh yang ada di sekitar sini. Kita merupakan saya memberi kuasa-kuasa pengajian di sini. Kita pergi ke pohon-pohon mungkin, Kita membangun kayu-kayu, kita pergi ke batu-batu besar, selain batu-batu bete, mencari Tuhan di sana. dengan kue besar. Padahal tidak ada Tuhan di sana. Padahal dia kue besar. Itu manusia yang lemah. Itu manusia saya. Tapi ketika kita mendengar tentang Yesus Kristus dan kita percaya Kita merupakan saya. kita adalah ciptaan yang baru. Kita pembuatan aku kembali. Yang ada di dalam ruangan ini adalah ciptaan yang baru. Jadi tidak ada lagi yang kembali takut sama mainkan ke rumah kalau ada orang mati di ada atas. satu Tidak ada lagi kembali kepada menyembah pohon-pohon. maka ini lalu masuk baru kayu-kayu. Tidak ada lagi yang pergi ke batu-batu besar. Maka mau melawan di batu-batu tete. Tapi hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Tapi punya akan menyumpahkan atau laksanakan kapu Yesus. Karena Dia adalah Tuhan Karena ia ada kemampuan dan Raja betul raja yang bisa menyelamatkan nama yang bersama orang benteng. tahu Amin. Kalau kita sudah jadi ciptaan baru, Ini kita yang pembiayaan umum. berarti kita tidak melakukan Kita nulinan di mana-mana. hal-hal Itu nulinan pada yang tidak menyenangkan itu ingin nulinan pakasama. hati Tuhan. Pagkakata ibu. Contohnya, Jangan. apakah di sini masih ada yang merokok? Apakah saya nulinan ini yang pemerokok? Angkat tangan yang masih merokok. Pengkutan paparan kita merokok. Tidak ada ya. Puji Tuhan kalau tidak ada yang merokok. Ya. Masih ada yang di sini ada minum-minum ya? Bagian nulinan saya dan bagi nulinan. Ada tuak nggak di sini? Sabuan. Balok. 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 Tulen. Siapa yang minum air putih di sini? Siapa yang number terputih saya? Angkat tangan. Pengkutan paparan. Oh, tidak ada air putih. Jadi minum apa dong? Air putih boleh diminum. Ya. Karena air putih menyehatkan, tidak memabukkan. Kalau nulinan udah terputih itu pakai saya hari dia pakai lalu. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru, Jadi kita menjadi pembuatan yang baru. hal-hal yang kita lakukan Kenapa itu kita? adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu nulinan pakasama kata ibu. Misalnya kita berdoa pagi sebelum tidur, Kita bisa bayar di depan masjid. malamnya Iya. Malam ini. tidur pagi atau malam? Oh, Oh pagi ya. Nah jadi sebelum bangun tidur di depan di sini. berdoa dulu. Usah bayar dulu. Sebelum bangun tidur berdoa. Begini caranya berdoa. Nulinan jangan sampai. Tuhan Yesus, Kue Yesus. saya mau ke ladang, Aku nulinan untuk petau. saya mau ke kebun, Aku mau ke petau. sertai saya Duduk di nulinan pokoknya nulinan. supaya parang yang saya bawa Supaya babel sekali bu. hanya untuk memotong kayu, Itu nulinan kau untuk membaku kayu. bukan untuk memotong kaki saya. Ini yang nulinan kayu. Ya, jadi kita berdoa Tuhan sertai, Tuhan Yesus sertai. Nulinan kita nulinan usah bayar untuk minum banyak kayu. Saya dengar di sini banyak ular. Yang terus dia udah. Ada ular hitam, Dia udah pergi. ada ular yang pendek. Gitu ya. Dia udah naikkan buku. Ular apa namanya itu? Nggak tahu. Nah, jadi di sini banyak ular ya. Saya udah. Ya. Siapa yang pernah lihat ular hitam? Saya pernah kita udah pergi. Angkat tangan. Kamu tak kemarin. Biasanya diapain? Nah, biasanya yang berani kan katanya dimakan ya. Ular dimakan. Wah, hebat orang bentengnya. Ya. Ular dimakan. Waduh, orang benteng hebat ini. Ya. Siapa yang dikutuk Tuhan di Taman Eden? Ular kan?
Ular itu setan. Orang benteng makan setan. Orang benteng itu tadi ular setan tapi mereka yang makan setan. Hebat ya. Jadi kita berdoa tadi ya. Jadi sebelum pergi ke ladang berdoa dulu. Kita dulu di depan Allah SWT supaya Minta pertolongan Tuhan. berarti untuk menyukai Supaya kita di ladang. supaya kita dapat tahu Jadi digigit ular. mana kita udah Tidak jatuh. tidak menanggung, Tidak luka. tidak membela, Tapi kita pulang ke rumah tapi tidak mandiri so, sehat. tapi tidak kosong. Karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus menyertai. Amin. 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 Sebelum tidur Tidak pernah sih. berdoa dulu. Supaya aku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau tidur. aku bisa Lindungi saya jaga aku, sepanjang malam nulis selama begini, supaya supaya tidur bisa tenang masalah dan ingat. hari. Kalau bangun pagi-pagi Ayo bangun di kota kita sudah tidak bisa melihat kita meminum orang kita karena kita lupa berdoa karena kita dari nggak usah bayar atau malam-malam tidur terlihat atau beli yang mereka mimpi yang tidak baik bagi pilih belok karena dia tidak berdoa. karena dari nggak usah bayar. Tapi kalau kita Tapi kalau kita berdoa nggak usah bayar sebelum tidur, tidak mengerti kita akan dijaga Tuhan. kita boleh dijaga itu ya. Itulah hal-hal Itu mengundi apa ya? yang menyenangkan Tuhan. Mumpakan apa? Sebelum makan, Tidak pada goni. berdoa dulu. Usah bayar. Coba kalau kita makan babi hutan, Coba kemudian kita mengundi buka kayu. kita punya tulangnya, Kita yang pukulan, tulangnya nyangkut di leher, pukulan di toko. tidak bisa bernapas, Ide yang mana dosa mati. mati. Siapa yang membawa ke rumah sakit? Saya Jangan. memiliki rumah sakit. Mati di jalan. Mati di jam. Tapi kalau kita berdoa, Tapi kita usah bayar. pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan betul. Biar tulang Bagi kita pukulan. kita makan Kemudian di tempat. lancar ke leher. Lancar. Amin. Jadi itu hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ya. Kalau kita anak-anak muda yang bawa motor, berdoa dulu sebelum berangkat supaya Tuhan jaga remnya bisa bagus. Kalau remnya tidak bagus, bisa terjun bebas. Motor jatuh ke bawah, orang ada di atas pohon. Nah, ini bahaya semua kan kalau kita mulai dengan Tuhan kan? Iya. Jadi kalau kita sudah ciptaan baru, harus hal-hal yang baik yang kita lakukan yang menyenangkan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya, menurut gambar. Jadi kalau orang sudah percaya kepada Yesus, dia akan terus diperbaharui sehingga semakin sempurna di dalam Tuhan. Pengetahuannya, pengertiannya, semua akan diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Tadi sore ada hujan,
ada angin terjang, Kaya rusak gaya. banyak pohon-pohon yang berterbangan daunnya. Dia menggunakan kayu tapan babak kan. Apakah ada yang bersembunyi tadi? Apakah dia tak punya? Ada yang takut? Kaya mereka. Ada nggak yang takut? Angkat tangan mulai Kaya takut. mereka apakah kepare? Ada yang takut ya. Badai besar apapun, Mau sampai terpur. kalau kita percaya sama Yesus, Kalau kita percaya pada Yesus, pasti Tuhan tolong. pasti Tuhan. Kecuali Kecuali waktunya kita sudah harus kembali ke Tuhan. dan kemudian. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu Karena itu kami tidak tawar hati, kami dengan berkatain, tetapi meskipun manusia lahiriah kami tetapi dulu manusia kita kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Walaupun kita semakin hari, umur kita semakin tua, semakin mulia kita tidak masalah. tidak boleh masalah. Tapi kita semakin diperbaharui Kita semakin di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 di situ dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Orang yang dibaharui pikirannya adalah orang yang maju. Siapa yang bisa membaharui pikiran kita? Tuhan Yesus bisa membaharui. Kalau orang benteng semua dibaharui pikirannya, cara berpikirnya jadi baik. Daerah benteng ini yang maju. Amin. Yang anak-anak rajin sekolah, rajin belajar, karena kalian adalah generasi masa depan daerah benteng. Siapa yang orang tua mau anaknya maju? Bisa angkat tangan. Ya. Siapa orang tua yang anaknya nanti jadi presiden? Tidak ada. Ada yang mau anaknya jadi kepala desa? Tidak ada ya. Nah, pikiran kita harus dibaharui supaya kita maju. Nah, contoh misalnya, kalau kita jalan dari bawah, itu putar jauh kan? Coba ada yang berpikir buat jembatan ke sana itu dari sini. Nah, itu pikirannya maju. Di daerah sini banyak apa? Kopi. Banyak apa lagi? Coklat. Tapi masih ditumbuk. Coba ada yang beli mesin misalnya, ada yang kasih mesin, pengupas kopi, itu akan lebih cepat lagi. Tinggal dimasukkan, keluar bijinya, nggak usah dijemur lama-lama. Itu makan waktu yang panjang dan dijualnya juga lama. Yang bisa membuat maju semua itu adalah ketika pikirannya dibaharui. Mungkin orang benteng berpikir mau di sini terus. Kalau kita punya pikiran seperti itu,
Hari kita mulai pemilih itu tidak akan maju. ini yang menolak. Ya, misalnya daerah Beteng ini berapa luasnya? Mungkin daerah desa Kalura. Satu keluarga punya anak 7. Kaya mulai nasa keluarga yang anak itu. Tanah dibagi 7. Tanah bagi itu. Tinggal dapat berapa? 3 malam semuanya. Kalau kita di sini semua, Ada kita sini bukan. daerah ini akan penuh. Daerah yang mulai pun. Tapi kalau kita punya pemikiran yang dibaharui, Ada kita banyak pemilih mulai keluar. anak-anak saya harus keluar dari sini, sekolah, berhasil, Dan harus besok juga saya mulai sebuah masalah. dia bisa pulang membangun Dia mulai membangun di rumah bapak. daerah dia. Daerah mulai. Amin. Kalau kita pikirannya dibaharui semua, Ada kita pemilih mulai keluar Papua. orang Papua Papua. ya mungkin lebih hampir sama karena banyak juga yang tidak bisa bahasa Indonesia, umur sudah tua tak bisa. Jadi SD itu bisa umur 20 tahun masih ada yang SD baru belajar membaca. Bukan berarti mereka bodoh, tapi mereka tidak punya kesempatan. Tapi mulai yang menolak. Anak-anak di sini, anak-anak juga yang pintar sebenarnya. Kadang-kadang yang menolak tahu kon. Cuma kalian belum dapat kesempatan, Cuma mulai merupakan menolak. belum dapat fasilitas Di penegatan mulai seperti orang-orang yang ada di kota. kalau mulai tahu ada di kota. Berpikir, pikirkan seperti ini. Pikir mulai seperti ini. Walaupun saya tinggal di kampung, Walaupun mulai betul di kampung, tapi pikiran saya harus pikiran kota. tapi pikir kita di kota. Artinya kita mau maju. Kita dulu maju. Orang di luar sana sudah sampai di bulan. Tahu sampai di perusahaan mulai Kita di sini masih lihat bulan. kita mulai Jadi kalau mau maju, ada maju. pikiran kita harus diubahkan. Pikir mulai sekali. Dan orang yang bisa diubah pikirannya Kalau orang kembali ke sini kita. adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Kalau kumpul atau juga Kristus. Amin. Amin. Siapa yang mau berubah? Angkat tangan. Tak kabar. Puji Tuhan. Nah, semua mau berubah ya. Nah, jadi dikatakan setiap orang yang hidup di dalam Kristus dia harus menyatu dengan Kristus supaya dia bisa berubah. Supaya mulai nama bebas. Seperti pokok anggur. Untuk kayu lalu. Katakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau saya mulai baca, kita mulai agak-agak. kalau kita lihat pohon, Kita kayu, itu kan ada rantingnya. kayu agak. Ya. Contohnya namanya sini tanam apa saja? Pohon apa itu? Coklat ya? Iya. Ya, coklat. Nah, kalau ada apa namanya ranting, ranting itu sudah mati dibiarkan. Ini tetangga ini tanah mati atau apa Atau pohon kopi yang sudah mulai mati rantingnya, apakah dibiarkan? atau kopi binatang pembuang makanan mati atau apa Atau langsung dipotong? atau langsung dia pun kotor. Karena yang mati tidak akan memberikan hasil, Karena mulai itu mati, malah mulai membeda saya. malah mengganggu pertumbuhan. Mana bagian binatang kumpul. Jadi pohon kopi atau pohon coklat itu akan menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak ketika dibersihkan. Itu mulai kopi sekolah ketika bagi apa panas itu mulai pegasan kabel. Sama juga anak-anak Tuhan, Itu mulai anak orang percaya Tahu bukan saya. akan menghasilkan buah yang banyak Oh bapak ibu anak kabel. kalau tiap hari dibersihkan. Harian mulai pegasan. Tidak hanya dibersihkan,
Tidak jadi pergasa, tapi dipupuk. tapi mengenal baik. Kopi kalau dipupuk pasti buahnya banyak. Kopi yang dipupuk dan pasti dia buah. Coklat kalau dipupuk pasti buahnya banyak. Coklat juga apa dipupuk dia buah. Kita juga orang Kristen. Kita butuh Kristen. Kalau dibersihkan, Ada yang pergasa, kalau dipupuk, ada yang pupuk. pasti menghasilkan buah yang banyak. Pasti membawa buah oleh dia. Mungkin saudara bingung, bagaimana kita dipupuk? Dia dulu dipupuk. Apakah semua punya Alkitab di sini? Apakah dia buka kita kita? Bagaimana ada yang rata-rata punya Alkitab nggak yang anak-anaknya? Belum ya? Iya, baru belajar membaca ya. Nah, ke depan kalau sudah pintar membaca, ya baca Alkitab. Kalau kata mulai dari membaca buku Alkitab Magasa. Kita mulai dari hal kecil dulu ya. Kita memakai kalian dulu. Nanti malam kalau pulang dari tempat ini, sebelum tidur, sebelum membalikan badannya, dulu berdoa sama Tuhan. Ini mulai mabisi mulai supaya Saya sudah katakan tadi, itu sama minta sama Tuhan Yesus sekarang dia di Yesus supaya menjaga kampung kita, kampung kita, menjaga keluarga kita, menjaga cina-cina kita, dan menjaga semua yang ada di tempat ini. menjaga buah-buah terjadi. Itu hal yang kecil kita lakukan dulu, karena kalau kita mau baca kitab belum bisa membaca semua, karena kitab juga tidak ada. Ya, kita mulai. Hari Minggu datang ibadah. Minggu malam ada. Ibadah dulu baru ke kebun. Yang mau ke kota, Jangan ke kebun dulu tapi tidak ibadah. kita nulis berada. Nah, itu yang kita lakukan. Itu nulis. Pasti Tuhan berkati. Kalau kita datang dulu ke rumah Tuhan Kita kata usul kue. hari Minggu, Dia minggu. ikut ibadah, Berada. baru kita ke kebun, Baru malam ke kota. pasti kebun kita akan diberkati Tuhan. Pasti dia. Pasti kopinya akan lebih meningkat lagi. Kopi nulis. Pasti coklatnya akan berbuahnya banyak. Dia nulis sepatu masalah dia. Karena kita mendahulukan Tuhan, Karena kita buku-buku. baru pekerjaan kita. Tapi kalau dibanding hari Minggu kita ke kebun dulu dan kita tidak ibadah, Kita yang minggu kita mau tahu nanti kita menarik. pasti hasilnya akan turun. Pasti asalnya dari dia. Kopinya mungkin tidak berbuah, Kopinya mau buat, coklatnya juga tidak berbuah. buku pelatih. Tapi cari dulu Tuhan. Firman Tuhan katakan, Desa, carilah dahulu kerajaan Allah kue, dan kebenarannya, amoan, maka semuanya maka buka-buka akan ditambahkan kepadamu. akan tambahin kita. Siapa yang mau hidupnya sehat? Siapa yang mau sakit-sakitan? Jadi yang sehat kan ya? Sehat bisa kita ke kebun, kalau sakit tidak bisa ke kebun. Ya. Jadi kembali tadi, ciptaan yang baru akan terus diperbaharui di dalam Kristus, sehingga statusnya akan jelas. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan dari mulut. Artinya orang yang sudah menjadi ciptaan baru, statusnya jelas. Ya, seperti dikatakan, kalau mau dingin, kalau mau panas. Jangan panas dingin, kan jelas. Datang minggu ini gereja, besok minggu berikutnya hilang lagi.
Mengatakan minggu yang datang, minggu sama. Tapi harus terus menerus Harus mencari penonton. mencari Tuhan. Itulah orang yang sudah dibaharui. Itu mau tahu itu kabelo. Orang yang sudah dibaharui Tahu itu kabelo. harus tampil beda. Harus berbeda dengan orang yang belum dibaharui. Tapi kalau sama, Harus dia berusaha tahu itu kabelo. ya. Orang misalnya yang teman-temannya suka bicara kotor misalnya, dan itu dalam bahasa masing-masing. Mungkin minum sama jahat. Ya mungkin di bahasa Benteng ada perkataan-perkataan kotor. Mungkin dia memiliki dia pakai jahat. Kalau orang sudah hidup dalam Kristus harus ditinggalkan. Ada tahu aku berapa Yesus harus perkataan apa itu. Harus berbeda. Itu mungkin yang berusaha. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus Kalau suka orang yang apa Yesus harus tampil beda. itu mungkin beda kembali. Ya contoh saya tadi, kalau orang belum dibaharui, Tahu daripada kabelo. malas berdoa, Memakai sembahyang. malas beribadah. Memakai agama. Tapi kalau orang yang sudah dibaharui, Tapi tahu kabelo. dia akan rajin berdoa, Dia dulu rajin sembahyang. rajin beribadah, Makanya dan Tuhan melihat semua itu, bukan kita bukan itu. dan Tuhan akan memberkati. Bukan. Amin. Amin. Terakhir, Kau pula orang yang sudah dibaharui tahu pun itu kabelo. di dalam Kristus Ya Kristus harus menjadi terang harus menjadi magama, makanya dan garam bumi. itu negara dunia. Tadi waktu lampunya tidak dipasang di samping, Padahal ini nanti pulang dari dunia. apa yang terjadi dalam ruangan ini? Tak pernah jadi ya seperti ini. Apa yang terjadi? Tak pernah jadi. Wajah kita tidak kelihatan semua kan? Iyo kita tidak pernah orang kita. Tapi setelah jantung di atas, Ketika ini orang kagak. satu ruangan ini kelihatan semua wajah. Orang yang melintang lah. Orang yang sudah dibaharui harus seperti itu, menjadi terang bagi orang lain. Lebih menjadi terang bagian dunia. Kalau ada teman-temannya yang bicara kotor misalnya, Tapi dia bukan yang bisa saja. kamu yang harus mengingatkan dia. Dia nulis harus betul bagi Kamu sudah ciptaan yang baru. Kalau kita. ada temannya malas ke gereja, Karena dia bukan memakai orang gereja. yang sudah jadi ciptaan baru harus mengingatkan. Kau ada memilih kemudian memilih tukang saja. Kalau masih ada saudara-saudara yang belum percaya Yesus, Ada lagi apa kau memilih berapa kali Yesus? harus diingatkan Harus betul bahwa jalan satu-satunya untuk masuk surga yang memilih sama-sama itu menjaga sama-sama. hanya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus. Jadi orang yang sudah menjadi ciptaan baru Kau yang menjadi pembubian berapa? harus menjadi terang, Harus menjadi bagiannya. harus menjadi garam bagi orang lain. Contoh garam, ada garam di sini. Garam itu fungsinya yang apa? Supaya makanan jadi enak ya, jadi asin. Ya. Kalau misalnya dalam suatu rumah sering bentrok, orang yang sudah menjadi ciptaan baru harus mendamaikan keluarga. Kalau dia jadi pembubian baru, harus menjadi keluarga. Saya yakin dan percaya Yang yakin dan percaya. setiap kita yang sudah menjadi ciptaan baru Menjadi pembubian bangunan. akan menjadi terang Menjadi bagiannya. dan garam Itu negara. bagi lingkungan kita yang ada di Benteng. Siapa yang mau menjadi ciptaan yang baru, Saya menjadi pembubian baru. yang terus dibaharui Itu mulai menonton di dalam Kristus, ya Kristus. sehingga Sehingga generasi Benteng ke depan generasi keturunan yang benteng jadi kuat. adalah generasi yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Kita tidak tahu Kita dijadikan suatu waktu ada dari mereka ini yang menjadi pejabat,
menjadi pejabat, yang menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai, yang menjadi guru. menjadi guru. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Bukan nama dan bakal kekayaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi itu yang tidak apa. Semua Buka-buka. Tuhan bisa buat Bukan nama bukian. menjadi baik. Menjadi baik. Mungkin hari ini Menjaga ini. untuk menjangkau suku Benteng Benteng. butuh perjuangan yang ekstra. Tapi suatu waktu Akan tempo. Tuhan akan mengubahkan Bukan bakal. suku itu. Sukui. Karena suku ini adalah milik Tuhan. Sukui bukan. Kita mari berdiri. Kita naikkan yang semakin besar. Bapak yang harus dibaca. Nyanyikan pujian ini bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai setiap perjalanan hidup kita, termasuk anak-anak Tuhan yang ada di benteng ini. Bapak yang harus dibaca. Kasih
Bapa di sorga, Bapa yang telah mengasihi kami, Bapa yang telah menjadikan kami milik Tuhan yang begitu berharga di mata Tuhan, Bapa yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan kami orang yang berdosa menjadi orang yang benar di mata Tuhan, dan kami telah menjadi milik Tuhan yang sangat berharga bagi Tuhan. Malam ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Malam ini Tuhan, inilah keberadaan kami, inilah hidup kami umat-umat-Mu. Kami sudah dengar suara firman-Mu. Kami telah menjadi milik Tuhan, dan jadikanlah kami terus milik-Mu yang selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga pribadi-pribadi kami malam ini akan menjadi pribadi yang selalu diperbaharui oleh Tuhan, menjadi manusia-manusia baru yang terus mempermuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong umat-umat-Mu, membantu mereka untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan menjamah hati dan pikiran anak-anak Tuhan. Beri mereka Tuhan pengertian yang benar, bukakan pengertian mereka terhadap kebenaran Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti tentang kebenaran Tuhan, dan mereka akan mengalami pemulihan dan perubahan dari waktu ke waktu. Apa yang kami sudah dengar malam ini, kebenaran Tuhan merupakan berita yang betul, berita yang benar-benar teramat penting bagi kami, bahkan demi keselamatan jiwa-jiwa umat-umat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong mereka terus Bapa untuk jalani hidup ini, jalannya bersama dengan Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan ada kekuatan dan pertolongan. Meski ada banyak tantangan, ada banyak kesusahan, tetapi mereka akan diberikan kekuatan baru dari Tuhan sendiri. Terima kasih mitra dan setia kebenaran Tuhan yang sudah kami dengar malam ini. Dan firman Allah itu terus menuntut kami semua umat-umat-Mu di tempat ini, dan mereka terus memberikan kehidupan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Berkati kembali hamba-Mu yang sudah melayani, kekuatan pengharapan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, dimanapun hamba-Mu pergi dan berada dalam semua pelayanan, boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, sehingga kami kembali akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati apa yang kami bisa berikan kepada-Mu, dan itu dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Besar banget kan?
adil bagi setiap ciptaan Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pertolongan pemeliharaan Tuhan adalah bagian bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan melihat setiap hati anak-anak-Mu ini. Engkau mengasihi mereka, Engkau selalu merindukan setiap seruan mereka kepada Engkau. Pada malam hari ini, hamba mau berdoa untuk mereka yang ada di benteng Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati setiap pekerjaan mereka, baik itu dalam usaha kopi, tanaman kopi, tanaman coklat, atau apapun usaha-usaha yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berhasil apapun yang mereka kerjakan, sehingga orang-orang yang melihat akan berkata, luar biasa Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga-keluarga mereka, Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Biarlah keluarga mereka keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam keluarga mereka, ada kasih sayang, ada kebersamaan, karena mereka adalah ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah generasi benteng ke depan, generasi yang akan mengubahkan tempat ini. Taruh hatimu di dalam pikiran mereka, Tuhan. Sehingga generasi ini generasi yang akan membawa perubahan di tempat ini, Tuhan. Sehingga lewat generasi ke depan, tempat ini akan jauh lebih baik. Berkati Bapak gembala yang ada di tempat ini. Mereka telah membayar harga untuk datang ke tempat ini. Bukanlah sesuatu yang mudah bagi pelayanan di tempat ini, tapi karena mereka mencintai jiwa-jiwa yang ada di sini. Biarlah Tuhan terus taruh dalam hati mereka hati seorang gembala yang selalu rindu untuk membentuk domba-domba yang ada di tempat ini. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka mungkin tidak sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah. Dan mereka punya jiwa, mereka punya kerinduan, mereka punya hati di tempat ini. Kau ada yang memanggil mereka, dan Kau yang akan memelihara mereka. Kau akan menjumpa segala kebutuhan mereka. Bahkan guru-guru dari tangan harapan yang ada di tempat ini, pakai dan menjadi alat yang indah di tangan untuk membawa generasi muda di tempat ini, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan diubahkan pola pikir mereka, generasi yang akan membawa berkat dari tempat ini. Biarlah Tuhan yang taruh dalam hati mereka, hati yang memelayani, hati yang bertahan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan mendengar masih banyak suku-suku yang ada di sekitar sini yang belum terjangkau. Hamba-Mu Pendeta Boy bersama dengan istri, keluarga yang punya kerinduan menjadi seorang pemuji. Biarlah kerinduan itu ada terus dalam hati. Dia sedang menjalankan perintah-Mu. Pergilah, jadikanlah semua suku bangsa menjadi milik-Mu. Biarlah api pemujian terus menyala, sehingga semakin banyak orang dijadikan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya, kami yang hadir malam hari,
Kami akan pulang membawa damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, persekutuan bersama putranya yang tunggal yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Maka dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dan dia tidak meninggalkan kita sendiri. Ada seorang penolong yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Pada kita selesai, silakan duduk. Saya serahkan kepada Tuhan. Oleh-olehnya dari Cianjur. Oke, saya suruh temannya dulu. Mama Koti, saya mau Mama Koti. Tunggu sampai. Ya, jemaat Tuhan sabarnya dan mudah sabar sebentar. Ini pribadi saya ya, ini tentunya berterima kasih yang pertama kepada tim di bawah pimpinan Bapak Pendeta Adrianus Pasasa dengan istri dan beberapa anak muda kita yang beberapa bulan yang lalu saya menawarkan kalau ada waktu kesempatan untuk mengunjungi kita di tempat ini ya, khusus jemaat Benteng ini. Tapi puji Tuhan disetujui dan sehingga Tuhan bawa tim atau rombongan boleh berjumpa dengan jemaat Benteng yang ada di tempat ini. Dan mohon doakan terus mereka. Amin. Ya, doakan semoga bukan hanya pertama dan terakhir mereka datang. Semoga Tuhan beri lagi mereka kesempatan untuk bisa memberkati jemaat Tuhan yang ada di Benteng ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Dan tentunya harapan saya hanya berpikiran dan berkeinginan begini jemaat Tuhan, semoga sampai Tuhan datang jemaat di tempat ini akan dapat dikunjungi dan diperhatikan oleh siapapun yang Tuhan bisa pakai ya. Tergantung dari doa jemaat bisa memberkati. Yang penting yang pertama rohani dulu, betul tidak? Bapak Ibu senang beribadah, cari Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Ya, saya punya harapan juga bulan pasca nanti tahun depan saya akan membawa tim yang baru lagi ke tempat ini, mengunjungi kita di tempat ini. Dan tim ini sudah siap ya dari Jakarta untuk ibadah pasca di tempat ini. Jadi doakan program ini semoga tidak ada lagi berhalangan. Dan di bulan Desember tahun depan lagi yang pasti ada ya. Doakan dan semoga jemaat di tempat ini akan semakin dibekali yang pertama dengan firman Tuhan. Saya senang lihat sudah ada mulai banyak perubahan ya, merespon, sudah ada kata-kata amin dan haleluya. Berarti ini sudah ada kelainan. Maksudnya sudah ada perubahan. Ya, dari yang tertinggal sudah semakin maju. Amin. Dan tetap semangat. Amin jemaat ya. Tetap semangat, tidak salah, dan Tuhan sudah memang mengatur sedemikian rupa sehingga jemaat di tempat ini Tuhan bentuk seperti ini, dan Tuhan rindu supaya jemaat satu kali kelak di kemudian hari semua bisa sampai ke surga. Amin. Bukan hanya berharap ada bantuan-bantuan, bukan hanya itu,
Tetapi Tuhan mau berharap supaya jemaat Tuhan akan suatu saat nanti Tuhan datang kita semua pergi ke surga. Amin. Ya. Dan berikut yang kedua, saya berterima kasih karena bulan lalu saya datang hampir di jalan bawah ini sudah tidak bisa lewat, dan puji Tuhan tadi kami semua sudah aman lewat. Makanya saya sampaikan tadi, ini jalan ini sudah sangat bagus tadi. Anak-anak sudah ketawain saya ya, karena mereka tidak tahu jalan ini seperti apa ya. Bulan lalu luar biasa, tapi ini sudah amat bagus ya. Jadi terima kasih yang paling tidak ya kepala dusun dan otomatis kita warga jemaat di tempat sini yang karena mayoritas kita yang sudah kerja bakti, Tuhan berkati dan kerja bakti terus ya jemaat Tuhan sampai pada bulan tahun depan nanti seperti saya katakan tadi, sebab ada tim yang masuk, ada badannya berat sekali sebenarnya ilmu. Semoga dia lancar naik, jadi tolong perhatikan jalan, amin. Karena yang saya bawa nanti mungkin beratnya 120-30 kilo orangnya, besar sekali. Jadi semoga dia naik kakinya tidak terantuk, dan kalau dia jatuh bisa terguling-guling di bawah ya. Semoga jalan ini bagus. Jadi ini saja penyampaian saya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Jadi silakan bagi berkatnya. Jadi jangan lihat dari banyaknya, lihat dari kasihnya tim yang sudah memberkati kita ya. Tuhan Yesus berkati. Mohon kopi, induk sago, ratu mulai. Nah, motor ini kerjanya. Induk sago, semangat. Ada nggak? Hentikan saja ini.